Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada bulan Juni ini kita akan memasuki masa transisi wabah pandemi virus corona. Dari pembatasan sosial berskala besar menjadi pembatasan sosial berskala lokal, di mana toko-toko, pusat perbelanjaan, tempat-tempat dagang akan dibuka kembali seperti sedia kala. Tempat perkantoran, tempat kerja juga akan dibuka kembali. Karyawan boleh datang ke tempat kerjanya masing-masing. Sekolah-sekolah juga akan kembali dibuka, sehingga anak-anak sekolah dapat berkumpul kembali dengan teman-temannya dalam satu ruangan kelas di sekolahnya. Dan yang paling penting adalah dibukanya kembali masjid, diperbolehkannya kembali kita masyarakat muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Namun semua hal itu tetap wajib mematuhi, mentaati peraturan protokol kesehatan, ya, seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak 1 meter. Di sini timbul persoalan, bagaimana nanti ketika kita masyarakat muslim kembali sholat berjamaah namun menggunakan masker? Apakah sholat dengan menggunakan masker itu sah, ataukah sholat tersebut tidak sah atau batal? Banyak yang bertanya mengenai hal ini. Apa hukumnya menggunakan masker ketika sholat? Permasalahan ini sebenarnya sudah pernah dibahas oleh para fuqaha, para ulama fikih, para ulama terdahulu, yang dikenal dengan at-talassum fi sholati. At-talassum itu adalah dalam bahasa Arab tagtiyatul fa, yaitu menutup bibir. Para fuqaha atau ulama fikih sepakat bahwasanya menggunakan menutup mulut ketika sholat itu hukumnya adalah makruh. Apa itu makruh? Dalam istilah fikih, makruh adalah ma la yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Sesuatu yang tidak dikenakan hukuman, tidak berdosa bagi orang yang mengerjakannya, dan diberi pahala bagi yang meninggalkannya. Jadi menggunakan masker ketika sholat itu tidak berdosa, tidak mengapa, tetapi meninggalkannya, yaitu tidak menggunakan masker ketika sholat, itu mendapatkan pahala. Hukum makruh ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yughtiya ar-rajulu fahu fi sholati. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah merahmatinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup bibirnya, mulutnya ketika sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud. Banyak yang bertanya bahwa kata an-nahyu, yaitu pelarangan di sini, litahrim, untuk mengharamkan sesuatu. Memang benar, dalam ilmu usulul fiqh, al-aslu fin nahyi litahrim, yaitu hukum asal dari suatu pelarangan adalah diharamkan apabila ditemukan dalam Al-Quran atau hadis, perkataan Allah ataupun perkataan Rasulullah yang menyebutkan kata larangan, itu hukum asalnya adalah ditahrim. Akan tetapi para ulama usul fiqh sepakat apabila ada indikasi lain, maka an-nahyu atau pelarangan tersebut bisa menjadi lil karahah, menjadi sesuatu yang dimakruhkan, tidak sampai berdosa atau diharamkan. Banyak contohnya, seperti hadis Rasulullah SAW yang bermakna, janganlah seseorang di antara kalian cebok menggunakan tangan kanannya. Para ulama sepakat bahwa misalnya hukum menggunakan tangan kanan ketika cebok itu adalah makruh, bukan haram, tidak berdosa, namun apabila ditinggalkan itu mendapat pahala. Selain itu ada juga hadis Rasulullah SAW yang bermakna, janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis ini juga bermakna,
untuk karahah, untuk dimakruhkan perbuatan minum sambil berdiri, bukan diharamkan, bukan berdosa sehingga masuk neraka, tidak. Tetapi apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun apabila ditinggalkan itu lebih baik dan mendapat pahala. Selain itu juga ada hadis Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'atin, al-jabhatu wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qudamaini. Bahwasanya aku diperintahkan ketika sujud untuk menempelkan al-jabhah, jidat, al-yadaini yaitu telapak tangan, kedua telapak tangan, kemudian ar-rukbataini, kedua dengkul, dan atraful qadamain, yaitu kedua telapak kaki. Di sini juga dapat diambil qarinah atau indikasi bahwasanya tidak ada kewajiban ketika sujud menyentuh mulut dan hidung, meskipun itu disunahkan. Yang diwajibkan adalah menyentuhkan dahi ketika sujud. Jadi apabila masker kita ketika sholat itu menutup dahi kita sampai menutup dahi, maka itu sholatnya tidak sah atau batal. Adapun hanya menutup mulut atau hidung, itu tidak menjadikan sholatnya batal. Baiklah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya menggunakan masker, menutup mulut atau bahkan hidung sekalipun ketika sholat itu hukumnya dalam makruh dan sholatnya tetap sah. Hanya itu dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.